за лучших. Есть тур по реке на каяках к магазинам. Да, давайте. Ладно? Вот, сейчас отпущу. Смотри. Ну, у кого с первого раза? Пал между двумя деревьями. Не всегда идеально, знаешь? Нет, нет, нет! Cerita berawal dari suasana hutan gerot yang ada di kawasan Asia Tenggara. Memang tidak disebutkan berada di negara mana, yang pasti pesona hutan yang masih perawan ini menjadi daya tarik bagi perusahaan mebel yang tak bertanggung jawab. Si sopir transformer masih penasaran dengan keberadaan orang udik yang sedang memperhatikannya. Akan tetapi ia lanjut bekerja setelah ditemui oleh si Kang Mandor. Bang sopir kaget melihat si Mandor yang sepertinya diserang oleh orang udik tadi. Dan ternyata selain sudah tewas, jemari si Kang Mandor juga sudah rampung. Нет, нет, нет! Beberapa hari kemudian kita beralih ke sebuah resort ketika sekelompok sahabat asal Amrik berlibur menikmati suasana hutan tropis. Dan inilah Richie, si pria tampon dan kaya raya yang telah mengajak teman baiknya untuk berlibur bersamanya. Bahkan Richie akan mentraktir Jay dan Maya untuk ngabolang menyusuri sungai dengan menggunakan kayak. Могут быть. Я хочу. Meskipun mereka senang, Jay sebenarnya malu karena selalu ditraktir oleh Richie. Gengsi dong, ia pun berasa menjadi pria Miss Queen di hadapan istrinya Richie yang bernama Jasmine. Да ладно. Поэтому в честь Ого, Ричи. выпьем за лучших. Jay masih kepikiran dengan traktiran Richie, mentang-mentang sahabatnya itu baru mendapatkan proyek besar. Batin sirik Jay pun meronta-ronta karena gak diajak menggarap proyek dan malah mendapatkan traktiran receh seperti ini. Lalu sebagai istri yang udah bersetelan haridang, Maya menenangkan sang suami dengan pijatan lembut yang bisa membangkitkan nafsu jadah. Tapi sayang, untuk kesekian kalinya Jay menolak adu songkol dengan Maya. Да, мы в Конечно. Вот и он. Я Ник. Singkat cerita, mereka akan berpetualang menyusuri sungai ditemani seorang pemandu yang bernama Nick. Namun Jay kurang setuju saat diwajibkan memakai pelampung yang bisa mengurangi tingkat ketampanannya di hadapan Jasmine. Я заплатил. Ладно? И партнер. Хорошо, сейчас отпущу вас. Sebelum mendayung untuk pertama kalinya, Nick memberikan tutor ngaboseh agar mereka tidak ngegangsing saat mendayung nanti. Terlihat mereka pun bisa dengan cepat belajar, saking sudah tidak sabarnya berpetualang di sungai. Под прямым углом. С другой стороны. Nick berkata bahwa mereka akan berkemping di hutan, mengingat cukup jauhnya petualangan ini. Lalu ia mengumpulkan semua HP demi merasakan petualangan yang sebenarnya. Смотри.
что эта река появилась благодаря... Setelah cukup jauh mendayung, mereka merasa kagum karena Nick bisa selalu berada di tempat indah seperti ini. Lalu Nick bercerita bahwa pekerjaannya ini sudah turun-temurun dilakukan oleh keluarganya. Cuma sayang, kakeknya Nick menghilang di hutan dan tak pernah kembali lagi sampai sekarang. Waduh, nuansa horor mulai terasa apalagi saat Nick menceritakan suku primitif penghuni hutan. Tapi lain halnya dengan Jay yang menganggap cerita tersebut cuma marketing agar liburan ini terasa menegangkan. Ценные, ископаемые, все меньше. В конце концов, туда нельзя. Tak berhenti sampai di situ. Sejak dulu kala hutan ini menjadi daya tarik bagi orang-orang. Karena selain kaya akan pohon albiso, di hutan ini terkandung segala macam barang tambang termasuk berlian. Dan karena banyak praktik pertambangan itulah, suku primitif semakin jauh tersingkir ke dalam hutan. Lalu Nick meminta Richie dan teman-temannya untuk selalu nurut kepadanya dan jangan kelayaban ke habitatnya para suku primitif. Все хорошо. Вот так. Mereka berhenti sejenak karena Yasmin sedang hamil akibat terlalu keobok-obok oleh derasnya arus sungai. Tapi daripada liatin Jasmine yang sedang ongkek, kita beralih ke sisi lain hutan ketika para pembalap yang tak pernah balap menjajal hutan ini. Saat berada di batas hutan yang terlarang, pasangan suami istri ini tidak sadar keberadaan mereka sedang dipantau komplotan orang udik. Dan toilnya lagi, pria ini malah mengajak istrinya gegeberan di zona terlarang. Setelah suaminya diserang, si Nyonya Pirang bisa melihat elegan si pelaku yang langsung kabur. Lalu tiba-tiba, wanita ini kaget melihat jasad suaminya tidak utuh lagi. Следующий отпуск. На яхте. Виноват. С ума сошел? Ular pun ternyata suka kepada Yasmin yang bisa menggetarkan para suami termasuk Jay. Tapi gara-gara kejadian ini, HP milik Jay akhirnya terjatuh ke dasar sungai. Чертов телефон. Он вот там. Ура! На помощь! Setelah cukup jauh berlari, si Pirang menemukan sebuah goa yang sepertinya cocok untuk ia jadikan tempat sembunyi. Lalu ia nekat masuk ke dalam goa meskipun takut setengah metong. Adanya ceceran darah tentu saja membuatnya panik. Lalu ia gercep memanggil bantuan, kali aja HP mahalnya bisa mengatasi masalah ini. Порядок? Вроде. Sampailah mereka di sebuah lokasi berkemping sebelum melanjutkan petualangan esok hari. Lalu tanpa berlama-lama mereka membuat sarangnya masing-masing untuk melewati malam yang bakalan terasa horor. Не знаю. Никто... Sambil menikmati malam, Nick bercerita tentang alasannya menjadi pemandu yang tak lain adalah untuk mencari kakeknya yang merupakan pemburu berlian. Lanjut, Nick pun bercerita bahwa beberapa hari yang lalu, ia mendengar kabar tentang para penebang kayu yang tertangkap oleh suku pedalaman. Dan menurut selentingan kabar, komplotan orang udik itu selalu menyabat urat kaki para korban agar tidak bisa berlari jauh. Dan yang lebih mengerikannya lagi, mereka memangsa para korban dengan cara sedikit-sedikit sambil dibiarkan hidup. Teknik tersebut efektif membuat makanan mereka tetap segar, mengingat para suku pedalaman tidak punya kulkas. Что у вас? Пугает туристов за посиделкой. Khawatir istrinya terlibat cinlok, Jay menyuruh Maya untuk segera tidur. Dengan gaya kepompong, mereka akan melewati malam di hutan yang jauh dari peradaban ini. Dan bukannya berdoa, Maya dan Jay malah menantang para suku pedalaman yang mereka anggap cuma bualan Nick saja. И тебе, Жас. Спокойной ночи. Ketika tengah malam, seseorang sedang memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Tak lama kemudian, Jasmine yang kebelet ngompol mencari lapak yang sepi untuk nyetandar dua.
Dikira orang udik, rupanya Jay sudah tidak tahan untuk adu songkol bersama Jasmine seperti yang selama ini selalu mereka lakukan. Karena ternyata mereka adalah pasangan selingkuh yang mahir curi-curi kesempatan. Akan tetapi Jasmine menolak di tengah kebun karena yang ia butuhkan adalah kepastian tentang status Jay bersama Maya. Dan untuk ke-150 kalinya, Jay meminta Jasmine untuk bersabar hingga ia benar-benar menceraikan Maya. Ну, ты увольняешься? Вот черт. Тебе важнее. Будто ничего не произошло. Жас, ты куда? Di keesokan paginya, mereka heran karena tidak menemukan Richie dan salah satu perahu tempat Nick menyimpan semua HP. Nick pun menduga bahwa Richie sudah pulang tanpa memberitahu mereka. Kemudian Nick mengajak untuk melakukan pencarian, takutnya Richie tersesat atau mendayung ke daerah terlarang. Река-то одна. Брак не всегда идеален, знаешь? Вот черт. Melihat arus yang deras, Jasmine gak percaya suaminya bisa melewati jalur ini. Lalu ketika ia mengajak untuk melewati jalur satunya lagi, Nick menolak karena itu akan membawa mereka ke daerah terlarang. Lalu Jay memaksa bahkan mengancam Nick untuk melewatinya. Karena selain gak percaya adanya suku pedalaman, ia merasa Richie melihat kebersamaannya dengan Maya semalam hingga marah seperti ini. Их нет. Делайте, что хотите. Mereka akhirnya masuk ke daerah kekuasaan para suku pedalaman. Lalu tiba-tiba mereka menemukan perahu yang digunakan Richie yang sudah kosong. Mereka bingung dong, lah kemana si Richie dan tas yang berisi HP milik mereka. Ричи! Saat menemukan pelampung Richie, Jay menyuruh Nick untuk menunggu. Sementara ia dan para kewes akan melakukan pencarian di sekitar sini. Идемте. Туда. Что там? Melihat ceceran darah, mereka semakin khawatir akan keselamatan Richie. Di saat itu pula, Nick bersiaga takutnya para orang udik menemukan keberadaannya. Здесь! Nick menemukan sisa-sisa para korban suku pedalaman, bahkan pakaian sang kakek lengkap dengan berlian hasil temuannya. Nick akhirnya pindah alam setelah dibiola oleh gerombolan udik penguasa hutan. Tapi setidaknya ia gak penasaran lagi karena sudah menemukan jawaban tentang yang dialami oleh kakeknya. Это ты? Как же здесь жутко. Jangkar Kehen! Tak disangka Richie berada di goa tempat kematian si Pirang. Kemudian Richie menjelaskan jika semalam ia sakit perut dan berniat mengambil obat di mobil miliknya. Namun daripada menemukan lokasi parkiran, ia malah kesasar ke goa ini. Lalu ketika Jasmine menanyakan HP milik mereka, Richie berkata jika tas berisi HP itu masih tersimpan di perahu. Mereka panik dong karena jelas-jelas mereka tidak menemukan apa-apa di perahu Richie. Ребята, пойдемте. Sebelum tiba di lokasi perahu, Richie akan memberikan HP milik Jay yang sebenarnya ia pegang sejak semalam. Lalu ia mengingatkan Jay agar jangan lupa mengunci HP jika punya banyak rahasia. Не зови меня так. Телефон заработал. Глянь. Perkataan Richie membuat Jay sadar jika temannya itu sudah melihat semua bukti perselingkuhannya dengan Jasmine, terutama koleksi video adu songkol yang begitu sinematik. Сукин сын. Mereka menganggap Nick sudah kabur dan sengaja meninggalkan mereka di zona terlarang. Padahal seperti yang kita tahu, Nick sudah di-unboxing dan menjadi santapan para suku pedalaman. Sadar ada yang gak beres, mereka mencari keberadaan Nick di lokasi para suku pedalaman mengolah hasil buruannya.
Melihat rebusan Tangkuraknik, Richie mengajak yang lain untuk segera kabur. Terlihat Jay pun emosi karena gegara kelakuan Richie. Mereka mendapat petaka seperti ini. Lalu dalam pantauan sang psikobil sejati, mereka bergegas kabur untuk keluar dari kawasan ini. Слезаем! Слезаем! Проплывем снизу. Обойдем! Dengan mode keroyok, mereka berhasil mengalahkan salah satu psikobil. Namun kejadian ini jelas akan menjadi petaka yang lebih serius bagi mereka. Lalu tiba-tiba, mereka kembali panik saat semua perahu pali dan hanyut ke bawah arus. Melihat temannya yang sekarat, si coleng merah tidak akan membiarkannya begitu saja. Karena dalam keadaan ini mereka sudah biasa akan memanfaatkan tubuh yang terluka daripada terbuang sia-sia. Откуда нам знать дорогу, если не знаем как? Ketika si coleng menikmati kaumnya sendiri, Maya dan teman-temannya kini tersesat dan merasa sudah jauh dari sungai. Keadaan pun dimeriahkan oleh luka di tangan Richie yang terus mengeluarkan darah. Бинт. Черт. Tanpa terasa pencarian lokasi sungai malah membuat mereka semakin jauh ke zona terlarang. Mereka pun berusaha mengisi perut dengan memakan ganyol dan buah-buahan hutan yang mereka temukan. Kemudian Richie mengajak mereka untuk beristirahat sebelum melanjutkan pencarian sungai esok hari. Dan demi keamanan, mereka sepakat untuk tidur secara bergiliran. Они играют с нами. В темноте не пройти, ничего не видно. Есть идея получше? Это я. Maya merasa kasihan karena sejak kemarin Richie belum makan sama sekali. Dan ternyata Richie sedang galau akibat perselingkuhan sang istri dan sahabatnya sendiri. Ia pun merasa yakin jika orok yang dikandung Jasmine itu bukanlah anaknya. Karena tanpa sepengetahuan istrinya, Richie pernah melakukan tes kesehatan belalai dan mendapatkan vonis bahwa ia mah gak mungkin punya keturunan. Tapi meskipun demikian, Richie tidak akan menceraikan istrinya meskipun ia akan hidup dengan anak hasil hubungan jadah. Я буду с ней. Ketika Jay giliran berjaga, ia tidak tahan dengan serangan nyamuk yang membandel. Hingga ia pun nekat akan mandi lumpur, sekalipun gak ada yang ngegip, yang penting ia terbebas dari gigitan nyamuk. Selain selamat dari serangan nyamuk, lumpur pun menyelamatkan Jay dari pantauan si coleng. Kemudian Jay berniat untuk menghabisinya sebelum sosok psikobil itu menculik dan memangsa Jasmine. Ketika Jay terperosok ke dalam jurang, nasib apes pun dialami oleh Richie yang gagal mengalahkan ketangguhan si coleng. Lalu sambil menahan rasa sakit, Jay berusaha untuk menemui para kewes. Daripada menyelamatkan sahabatnya, Jay malah meminta Richie untuk jangan mengkhawatirkan Jasmine. Ia pun berjanji akan menjaga Jasmine berikut si Jepang bayi yang merupakan anaknya. И мою. Нет, нет, нет! Setibanya di markas para psikobil, Richie akan dijadikan media latihan bagi sang penerus klan psikobil. Tapi sebelum itu si coleng memutus kabel kaki Richie agar tidak bisa kabur terlalu jauh. Dengan satu kali gerakan saja, Richie akhirnya tewas setelah tubuhnya nyocol pada sebuah tombak. Ты в порядке?
Sambil menceritakan pertempurannya dengan para suku pedalaman, Jay berbohong pula dengan menyebut Richie sudah kabur meninggalkan mereka. Mendengar kabar tersebut, Jasmine merasa bahwa suaminya itu sudah tidak peduli lagi kepadanya. Sementara menurut Maya, Richie mungkin sedang mencari bantuan untuk menyelamatkan mereka. Lanjut, ia pun mengajak mereka menyusul Richie dengan mencari jalur sungai terlebih dulu. Река. Бежим! Бежим! Ketika Jasmine ketusuk jebakan, Maya lah yang berniat untuk turun dan menyelamatkannya. Terlihat Jay pun sibuk mengambil akar Tarsan guna menyelamatkan selingkuhannya. Оберни вокруг меня. Давай, опускай. Прости, все хорошо. Merasa sudah dekat dengan Tuhan, Jasmine kini menyesal atas perselingkuhannya yang ia lakukan bersama Jay. Tapi menurut Maya, mereka harus fokus dulu untuk selamat sebelum menyelesaikan hubungan ruwet di antara mereka. Давай! Setelah berhasil mengeluarkan Jasmine, mereka tinggal menuju curug untuk mencari perahu yang hanyut. Namun tanpa mereka sadari, si Coleng sudah berhasil menemukan keberadaan mereka. Держитесь! Akhirnya satu perahu berhasil mereka temukan. Mereka pun sudah tidak sabar untuk papalidan mengikuti arus sampai nantinya tiba di parkiran mobil. Tak disangka arus sungai membawa mereka ke jalur buntu. Hingga Jay pun sadar mereka gak mungkin bisa selamat mengingat si Coleng masih mengintainya. Kemudian Jay akan mengalihkan perhatian si Coleng dengan membuat sebuah rekaman video. Не знаю, кто это посмотрит. Все правда. На нас охотятся. Их слишком много. Но вы поймете. Jay seolah mustahil mengalahkan si Coleng yang merupakan panglima perang suku pedalaman. Jay yang sudah gak berdaya pun akan diikat pada sebuah pohon karena si Coleng akan menangkap para kewes yang sedang pada tidur. Setelah membunuh si Coleng sampai buntung, Jay jadi teringat kepada Richie. Ia pun kini menyesal karena telah dengan sengaja mengorbankan sahabatnya itu demi nafsu jadahnya kepada Jasmine. Lalu saat suku pedalaman berdatangan, Jay bertekad untuk menghadang mereka, yang penting Maya dan Jasmine selamat. Садись в лодку! За братанов. I don't really know what comes next, I'm just doing my... Setelah Jay bubuk dikeroyok para psikobil, arus sungai membawa Jasmine dan Maya ke lokasi dekat parkiran. Lalu dengan tenaga yang tersisa, para strong woman ini mendaki tebing yang nangtawing.